Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Di video ini gua mau nerusin kisah petualangan Mukoda di dunia isekai. Sebelum ke videonya, Mimin mau bacain secara acak beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Ada dari @Ali Parwata, "Min, mau cepet ada animenya." Ya, memang Mimin juga sangat menantikan animenya. Feel keseruannya akan semakin terasa. Tentunya kalau sudah rilis, insya Allah Mimin spill juga di sini. Lalu dari Vandia WSB, "Min, udah aku tunggu dari lama." Hehe, sorry ya guys, kemarin hampir lewat dari estimasi of 2 hari. Jet lag setelah perjalanan jauh. Insya Allah kedepannya upload bisa lebih cepat. Kemudian dari @mora2572, "Alhamdulillah upload walaupun gak bisa donate." Aduh, abang apa empon nih? Gak apa-apa, slow aja bang. Mimin mah kalian bisa terhibur dengan konten yang Mimin buat. Sudah sangat senang. Apalagi kalau dikasih klik jempol ke atas. Makin bahagialah Mimin. Bantu doanya aja biar channel Mimin bisa berkembang dan suatu saat nanti bisa berbagi dengan kalian para viewer setia. Dan terakhir dari AnomHW3258, "Gak sabar bang nunggunya, bakal gue pantengin terus nih anime sampai tamat." Hehe, insya Allah Mimin akan terus spill nih kisah si Mukoda and Friend. Untuk novelnya saja ini udah sampai di volume 13, tapi yang lagi Mimin bahas masih di volume 6. Jadi terus pantengin channel ini ya. Oke lah guys, mungkin itu beberapa komentar yang bisa Mimin bacain di video ini. Bagi kalian yang belum bisa Mimin bacain, insya Allah sebisanya Mimin balas di chat. Kalaupun tidak sempat, yang pastinya Mimin selalu baca komentar kalian kok. Dan biar gak kepanjangan openingnya, kita langsung saja gaskan ke videonya. Volume 6, chapter kedua, Kota Bawah Tanah Eveling. Scene dimulai di pagi hari setelah Mukoda mengembalikan kunci kontrakan ke Guild Merchant. By the way, di pagi itu Mukoda in the gang sarapan semangkuk soboro daging dengan daging giling yang diasinkan, kedelai di atas selada yang dipotong halus bersama dengan telur rebus. Semua tidak terkecuali Mukoda makan sangat lahap dan tentunya sangat banyak. Karena mereka akan melakukan perjalanan cukup jauh, jadi bahan bakar kudu full tank. Kalau enggak, perjalanan mereka terhambat karena harus mengisi lagi perut mereka. Tepat setelah mereka selesai makan, Mukoda, Vel, Sui, dan Dora mulai bergerak meninggalkan kota Berlian. Vel sangat bersemangat untuk pergi ke Dengyen karena terlihat dari pergerakannya lebih cepat dari biasanya. Perjalanan mereka sangat mulus, tidak ada satupun monster yang menghadang. Mungkin para monster-monster itu sudah jiper duluan merasakan aura dari familiar Mukoda. Pergerakan Vel yang sangat cepat membuat estimasi waktu perjalanan semakin efisien. Pada hari kelima, sejak meninggalkan kota Berlian, mereka mulai melihat tembok besar kota Eveling dari kejauhan. "Sepertinya itu adalah kota Dengyen Eveling," kata Dora. "Ya, sepertinya itu Eveling karena terlihat ramai di sana," jawab Mukoda. Di depan pintu gerbang kota, antrian begitu sangat panjang, sama seperti yang terjadi di kota Dolan. Banyak para pelancong mengadu nasib di dalam Dengyen. "Sepertinya butuh beberapa waktu untuk bisa masuk ke sana," kata Mukoda. Melihat antrian yang begitu panjang, kemungkinan butuh 1-2 jam Mukoda dan ketiga familiarnya dapat masuk ke dalam kota. Sui baik-baik saja karena tertidur di dalam tas, tapi Mukoda butuh banyak usaha untuk menahan Vel dan Dora. Hanya beberapa menit mengantri, mereka mulai mengatakan bahwa melompati tembok akan lebih cepat. Padahal hanya tinggal lompat, kita bisa langsung berada di dalam," kata Vel. "Saya juga hanya tinggal terbang melewatinya," Dora menimpali. Keduanya berkata itu karena merasa frustrasi harus mengantri dan menunggu selama ini. "Kau hanya akan membuat masalah dengan melakukan itu. Bagian terburuknya kita akan diusir. Masuk dengan cara seperti itu merupakan sebuah kejahatan." Tapi memang benar juga sih, setelah melakukan perjalanan yang jauh, tidak lucu juga kalau sudah dekat ini malah dilarang masuk. Meski harus mengantri sangat lama, begitu menghadapi penjagaan, mereka melewatinya dengan cepat. Kekuatan kartu kuil petualang rank S itu sangat luar biasa. Ditambah Mukoda datang dengan familiarnya yang merupakan monster legendaris dan naga fiksi. Sui juga sebetulnya kuat, cuman sosok Slam di dunia isekai tercap sangat lemah. Setelah semua administrasi selesai, Mukoda bersama ketiga familiarnya mulai memasuki kota Eveling. Dan tentunya tujuan mereka langsung tertuju kepada gedung yang sangat besar. Gedung itu adalah Guild Petualang.
Guild petualang kota Evelyn lebih besar beberapa kali lipat dari kota Dolan, juga terlihat lebih modern. Ketika Mukoda menunjukkan kartu guild petualang kepada resepsionis, dia langsung pergi setelah berkata, "Mohon tunggu." Dan dia kembali bersama seseorang. "Hai, jadi kamu Mukoda. Saya mendengar Anda dari Markus di Berlian. Saya adalah guild master di kota ini. Kalian bisa memanggil saya Nadia. Senang bertemu denganmu," kata Nadia sambil mengasongkan tangannya untuk mengajak Mukoda berjabat tangan. Mukoda menatap Nadia dengan mata terbelalak. Nadia yang terlihat berusia 30 tahunan memiliki rambut panjang merah seluruhnya, kulit gelap dan berotot, berpostur tinggi kurang lebih 2 meter. Dia terlihat sangat kuat. Kebayang gak guys sosok Nadia itu seperti apa? Hehe, nih kalau gak kebayang Mimin kasih spoilernya. Hahaha, Anda terkejut melihat betapa besarnya saya bukan? Semua pria yang bertemu denganku seperti itu, kata Nadia. Kemudian Nadia mengajak Mukoda ke ruangan kerjanya karena banyak yang ingin ia tanyakan kepada Mukoda. Di dalam ruangan, Mukoda dan Nadia duduk berseberangan dibatasi oleh sebuah meja. Nadia mulai berbicara tentang rumor kalau Fenrir si makhluk legendaris menjadi hewan kontrak seorang manusia. Awalnya ia merasa itu hanya gosip belaka, namun saat ini setelah melihat secara langsung Nadia percaya akan hal itu. Dari surat Markus sebelumnya dikatakan kalau Mukoda akan mengunjungi kota Evelyn dan akan mengambil misi kelas atas. Namun sayang menurut Nadia, Evelyn merupakan kota Dengen di mana banyak para petualang dari berbagai tingkatan dan berbagai wilayah datang ke Evelyn. Tentunya semua misi dari yang terendah hingga yang tersulit telah diambil oleh para pelancong. Jadi saat ini tidak ada misi apapun di guild petualang. Mukoda tidak menghiraukan dengan hal itu karena tujuan utama mereka adalah menjelajahi Dengen Evelyn. Dan kami akan pergi ke sana setelah selesai menyiapkan semua perlengkapan. Oh, kudengar kau telah menaklukkan Dengen Dolan. Dengen di kota ini belum ada seorang pun yang mampu menaklukkannya selama 200 tahun terakhir. Jadi aku sangat berharap padamu, kata Nadia. Dan karena ini kali pertama Mukoda pergi ke Dengen Evelyn, Mukoda menanyai Nadia tentang pengetahuannya soal Dengen Evelyn. Dengan senang hati, Nadia menjelaskan semua yang ia tahu tentang Dengen di kota Evelyn ini. Dengen Evelyn memiliki 27 lantai. Saat ini Nadia mendengar tim terdepan yang mencoba melakukan Dengen Evelyn tengah berada di lantai 17. Kebanyakan para petualang berhenti di lantai 17. Karena di lantai 18 dan seterusnya dihuni oleh undead, monster yang lumayan cukup menyulitkan. Dan berikut adalah informasi yang Nadia ketahui dari setiap lantainya. Lantai ke-1 sampai ke-3 dihuni oleh tikus besar dan kelelawar raksasa. Lantai ke-4 sampai ke-8 dihuni oleh kawanan goblin dan kawanan kobold. Ketika mencapai ujung di lantai ini, evolusi yang lebih tinggi akan muncul, tetapi sampai saat ini belum ada raja yang muncul. Lantai 9 dihuni oleh para zombie dan kerangka di sekitar. Ruang bos di sini adalah 3 prajurit kerangka. Lantai 10 sampai 17 adalah zona serangga. Semakin rendah lantai yang dimasukinya, maka semakin besar serangga yang akan ditemui. Selain ukurannya yang sangat besar, ada juga yang beracun. Lantai 18 adalah lantai undead. Di sini dihuni oleh zombie yang lebih kuat dari lantai 9. Kerangka prajurit, kerangka sihir, dan hantu. Kemudian ruang bos dihuni oleh 5 kesatria kerangka. Telah dipastikan bentuk yang lebih kuat sering muncul. Lantai 19 sampai 25 dihuni oleh para reptil. Ada banyak jenis reptil antara lain ular, kadal, hingga kura-kura. Sampai seperti zona serangga semakin jauh. Sama seperti zona serangga, semakin jauh kalian memasukinya, maka semakin kuat juga penghuninya. Lantai 26 adalah lantai undead. Ghoul dan mumi bergerak, prajurit kerangka, penyihir kerangka, hantu lumut, dan hantu yang bisa menggunakan sihir telah dikonfirmasi. Tentunya di ruangan bos akan lebih kuat lagi. Dan terakhir adalah lantai 27, dihuni oleh bos Dengen adalah sosok monster Hydra. Kemudian ada tambahan informasi lagi dari Nadia, yaitu dari lantai 10 dan seterusnya. Di sana terdapat banyak sekali jebakan, jadi berhati-hatilah. Dari sekian banyak petualang yang masuk ke dalam Dengen Evelyn, lantai undead merupakan lantai yang cukup sulit untuk ditaklukkan. Memang sih di lantai 9 juga disebut lantai undead, namun monster di sana masih sangat mudah.
Tetapi di lantai 18 dan 26 monster undead di dalam sana sangatlah buruk. Bahkan petualang tingkat atas pun tidak boleh melangkah lebih dari lantai 17. Rincian musuh yang ada di dalam Dengen itu sendiri dari lantai 18 sampai ke 27 merupakan referensi dari seseorang yang pernah menaklukkan Dengen 200 tahun yang lalu. Jadi bisa saja musuh di dalam sana lebih kuat dari apa yang dibayangkan, kata Nadia sembari merasa khawatir. Dan alasan kenapa tidak ada para petualang yang melangkah lebih maju dari lantai 17 karena di lantai ini para petualang sudah cukup mendapatkan banyak keuntungan. Jika memaksakan diri melewati lantai 17, semua pencapaian dan harta karun yang didapat akan menjadi percuma jika para petualang itu tewas. Umumnya petualang rank C berakhir di lantai 8, paling mentok di lantai 12, dan petualang rank atasnya mentok di lantai 17. Setelah mendengar penjelasan dari Nadia, hal utama yang Mukoda perhatikan yaitu harus berhati-hati karena monster di Dengen ini berbeda dengan Dengen di Dolan. Banyak monster yang tidak bisa dimakan dagingnya. Gak ada tuh sejarahnya daging zombie panggang, hehehe. Jadi Mukoda berniat untuk mempersiapkan perbekalan yang sangat banyak. Kemudian ketika Mukoda menanyakan tentang peta, Nadia memberitahu kalau di Guild Petualang menjual sebuah peta yang sangat akurat, namun peta itu hanya sampai ke lantai 12. Saat ini Mukoda merasa harus mencari dulu tempat untuk beristirahat agar persiapan mereka menjelajahi kedalaman Dengen bisa maksimal. Melihat para familiarnya menginginkan di hari esok mulai melakukan penjelajahan, tetapi Mukoda pribadi menginginkan lusa mereka masuk ke dalam Dengen karena satu hari ini ia ingin khususkan untuk menyiapkan perbekalan mereka. Mukoda lalu menanyai Nadia, adakah penginapan di dekat ini? Jika tidak jauh dari Guild Petualang ada sebuah penginapan yang baru selesai direnovasi. Kembali Nadia seperti menyeret Mukoda karena tubuhnya yang tinggi. Ia membawa Mukoda ke penginapan yang dimaksud. Setelah sampai di penginapan, Mukoda mulai membayar salah satu kamar dengan harga 3 koin emas per hari. Mukoda langsung membayar untuk 2 hari sampai ia dan familiarnya masuk ke dalam Dengen. Setelah membayar penginapan, Mukoda menanya Nadia kembali di mana dirinya bisa membeli sebuah senjata. Mendengar itu, Nadia langsung mengarahkan telunjuknya ke arah depan penginapan itu. Di sanalah tempat barang-barang yang bagus dari level pemula hingga para ahli. Saya merekomendasikannya. Namun penjual di sana sangat tidak ramah, kata Nadia sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu si resepsionis mengajak Mukoda ke kamar tempatnya beristirahat. Memang sih tidak sebesar tempat tinggal mereka di kota Brilian, namun tempat itu sudah cukup bagus untuk mereka bisa beristirahat. Setelah para familiarnya makan siang, Mukoda mengajak mereka pergi ke guild merchant penjual senjata. Mukoda ingin membeli senjata yang dapat digunakan oleh para pemula. Akan tetapi jika di sana tidak ada senjata yang baik dan mudah digunakan, mungkin Mukoda akan meminta Sui membuatkan senjata yang bagus untuk dirinya. Karena lokasi guild yang tidak jauh dari penginapan, Mukoda meminta Vel, Sui, dan Dora untuk menunggu saja di kamar. Setelah itu Mukoda mulai berjalan ke arah si penjual senjata. Assalamualaikum, punten. Ada tombak yang mudah digunakan untuk para pemula? Penjaga warung di sana merupakan seorang dari ras kurcaci. Ia lalu mengambil sebuah tombak di raknya yang terbuat dari kayu, sedangkan ujungnya terbuat dari logam. Tombak itu sangat nyaman digenggam, tidak ringan dan tidak berat. Harganya 1 koin emas. Penjaga toko memberitahu jika Mukoda membeli senjata yang terbuat dari besi, maka ia harus rajin merawatnya karena bisa saja berkarat. Namun untuk senjata ini, sambil nunjuk ke tombak, tombak itu tidak akan karat bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Benar juga, darah monster yang menempel di besi akan membuatnya berkarat. Mukoda kemudian mengingat pisau mithril yang Sui buat. Itu sama sekali tidak meninggalkan karat sedikit pun. Karena itu, Mukoda ingin membuat sebuah senjata dari biji mithril kolaborasi dengan kayu jati. Kemudian Mukoda mulai memberikan tombak dan biji mithril yang dibeli kepada Sui untuk Sui olah seperti pedang mithril yang pernah Sui buat. Di luar dugaan, senjata itu selesai dalam waktu yang sangat singkat. Oh, ini bagus Sui, seperti pedang pendek namun terlihat sangat tajam, kata Mukoda. Mukoda pun telah mempunyai senjatanya sendiri dan saat ini tinggal menyiapkan perbekalan sebagai amunisi mereka menjelajahi kota Dengen Eveling.
Singkat cerita, di keesokan harinya setelah sarapan pagi, Mukoda meninggalkan ketiga familiarnya di penginapan. Ia pergi sendirian ke daerah tempat di mana banyak orang berjualan makanan. Namun tidak banyak makanan yang bisa dibeli. Mukoda hanya membeli roti tawar dan jenis roti lainnya. Sekembalinya dari pasar, Mukoda mulai memasak dan mungkin makanan siap saji adalah yang paling efektif ketika melakukan perjalanan. Tetapi tidak banyak makanan siap saji yang dapat Mukoda buat, mengingat preferensi anggota familiarnya selalu untuk daging. Jadi Mukoda fokus pada masakan berbahan dasar daging. Beberapa waktu berlalu, di malam hari setelah makan malam, Vel, Sue, dan Dora mereka semua langsung tidur karena ingin mempersingkat waktu supaya cepat-cepat pergi ke Dengen. Namun bagi Mukoda saat ini adalah waktunya memberi upeti kepada para dewa. Dengan nada suara yang rendah, Mukoda mulai menyapa para dewa. "Hello, good night everyone. Yes, I'm here," kata para dewa. Mukoda lalu memberitahu para dewa kalau besok ia akan melakukan penjelajahan ke dalam Dengen. Mungkin penjelajahan ini akan memakan waktu lebih dari 1 minggu. Jadi Mukoda memberi upeti di rapel dengan minggu depan, yang artinya nilai upeti untuk saat ini menjadi 2 koin emas. Mendengar itu, para dewa bersorak karena sekarang mereka akan mendapatkan lebih banyak upeti. Tetapi setelah dipikir-pikir, setelah ini mereka harus menunggu 2 minggu lagi untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Berarti harus mengirit makanan kueku, kata Ninhil. Seperti biasa, Ninhil menjadi dewa pertama yang melakukan pemesanan. Kue adalah pesanan favoritnya. Kemudian Kisar. Berbeda dengan dewa lainnya yang memesan makanan, Kisar lebih memilih memesan produk kecantikan. Biar follower IG-nya nambah, katanya. Lalu Ruka juga sangat menyukai kue. Namun tidak hanya kue yang Ruka pesan, ia juga memesan es krim Mixu yang lagi viral itu loh. Selanjutnya Agni, Fahang, dan Hepatos. Ketiga dewa ini adalah yang paling bangor alias bantangul. Mereka selalu memesan minuman oleng. Namun untuk Agni sendiri, ia lebih memilih ke versi ringannya yang nyerengnya sedikit. Kalau Fahang dan Hepatos kelas atas yang sekali seruput langsung bisa membuatmu ngeplay. Setelah menyelesaikan tugasnya di malam itu, Mukoda kemudian tidur berhimpitan dengan ketiga familiarnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. "Yes, baiklah, ayo kita ke Dengen sekarang," kata Vel, si ketua kelas. Tepat setelah sarapan, mereka meninggalkan penginapan dan menuju ke kuil petualang untuk registrasi sebagai syarat awal menjelajahi Dengen. Sesampainya di resepsionis, Nadia langsung turun dari lantai 2. Bersama Nadia adalah sosok orang yang tidak akan Mukoda lupakan, yaitu Guild Master Kota Dolan, Erlan. Melihat kehadiran Erlan sontak membuat Mukoda kaget. "Loh, kamu kok ada di sini, Erlan?" tanya Mukoda. Dirasa obrolan mereka akan mengganggu pengunjung lainnya, mereka memutuskan untuk berbincang-bincang di ruang Guild Master. Seperti biasanya, Erlan sangat hyperaktif ketika menjelaskan sesuatu yang menyenangkan. Jadi setelah kepergian Mukoda, Erlan mengumumkan penaklukan Dengen Kota Dolan oleh Mukoda kepada sang raja. Ia pun menghadiahkan kalung anti racun yang Mukoda dapat di dalam Dengen kepada raja. Raja pun sangat senang menerimanya. Lalu ketika ia akan kembali ke Kota Dolan, subguild petualang di ibu kota memberitahu kalau Mukoda telah menyelesaikan misinya di kota Berlian, yaitu mengalahkan Kraken dan Seeking. Kemudian yang membuat Erlan, dan Eling adalah ia mengetahui juga kalau Mukoda menangkap naga merah dan saat ini tengah menuju ke Dengen Eveling. Karena hal itu, Erlan memutuskan mengubah perjalanannya yang tadinya mau balik kampung menjadi ke kota Eveling. "Jadi di mana naga merah itu? Mana aku ingin melihatnya?" tanya Erlan. No, Mukoda menjawab, "Ini bukan waktunya untuk itu." Mukoda mulai merasa kesal karena ia sudah mengetahui kalau berbicara tentang naga pasti akan panjang urusannya. Apalagi Vel dan kawan-kawan sudah menyerang Mukoda lewat telepatinya yang menanyakan hal-hal seperti, "Apakah kamu masih lama? Ayo cepatlah pergi. Urukan aing udah gak sabar." Mukoda tidak bisa memberitahu mereka kalau perjalanan sedikit terhambat. Erlan terus memaksa Mukoda untuk menunjukkan naga merah. Ia sampai berkata naga merah lebih penting dari penjelajahan ke dalam Dengen. Mendengar Dengen itu tidaklah penting dibanding naga membuat Nadia sangat marah. Ia berdiri sambil melak cangkeng, matanya melotot ke arah Erlan. Apa katamu? Naga lebih penting dari Dengen? Setelah Dengen Kota Dolan ditaklukkan oleh Mukoda dan kamu telah mendapatkan banyak keuntungan dari itu,
Kemudian sang penakluk itu datang ke kota Eveling untuk menjelajah dengan di sini yang telah 200 tahun tidak ada seorang pun yang dapat menaklukkannya. Aku sangat berharap banyak kepada Mukoda, kata Nadia dengan mata yang terus menatap tajam ke arah Erlan. Di sini ucapan yang keluar dari mulut Erlan mulai terbata-bata, keringat dingin bercucuran dari wajahnya. Ya maaf, aku keceplosan karena saking senangnya dapat melihat naga merah, kata Erlan. Tapi di sini Nadia salah paham. Sebetulnya ia merasa karena Erlan telah mendapat keuntungan sebelumnya jadi tidak peduli nasib rekannya. Yang padahal si Erlan ini mah hingga rela menjual kolornya kalau berkaitan dengan naga. Mukoda kemudian mendinginkan suasana. Bagaimanapun penjelajahan kota Dengen yang utama, ia ingin dapat menaklukkan Dengen ini. Jadi tidak ada pembedahan naga merah untuk saat ini. Mukoda pun berkata kepada Erlan kalau setelah penjelajahan ini ia akan pergi ke kota Dolan untuk meminta Erlan membedah naga merah. Jadi bersabarlah. Nadia mulai luluh. Aku melepaskanmu untuk menghargai Mukoda. Bagi saya Dengen lebih penting dari naga merah. Kamu itu Guild Master Erlan, jadi kau harus memperhatikan apa yang kamu ucapkan, kata Nadia. Kalau wanita sudah marah, selesai sudahlah kalian para pria. Hehehe. Erlan pun mengangguk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ya udah kalau begitu, ayo cepat pergi ke Dengen. Aku akan ikut bersamamu, kata Erlan. No. Kau kan Guild Master yang sudah pensiun dalam petualangan, Mukoda menimpali sambil merasa hal merepotkan akan terjadi. Erlan merupakan mantan petualang rank S dan Mukoda juga rank S yang aktif. Jadi tingkat kesuksesan menyelesaikan penaklukan Dengen akan lebih besar, kata Nadia. Walau aku bilang tidak pun, melihat kegilaan Erlan, pasti ia akan tetap mengikuti kami. Jadi dengan terpaksa Mukoda mengizinkan Erlan untuk ikut dalam partinya. Kesepakatan pun terjalin. Setelah menyelesaikan semua administrasinya, Nadia mengantar Mukoda menuju gerbang Dengen kota Eveling. Selama dalam perjalanan, banyak orang-orang ngegibah. Bukannya itu Guild Master kota Dolan? Tunggu. Bukankah itu orang yang bersama hewan kontraknya adalah Mukoda yang terkenal itu? Mukoda mendengar semua perkataan orang-orang di sekitarnya yang membuatnya risih. Dan sampailah mereka di depan pintu gerbang Dengen. Jadi apakah kau siap Mukoda-san untuk menaklukkan Dengen ini? Kata Erlan. Tentu saja, kita akan menaklukkan seluruh lantai di dalam Dengen. Tapi tunggu dulu. Erlan menyela. Apa kau berencana terus berjalan melewati lantai 17? Bukankah di lantai 18 dan seterusnya itu wilayah Undead? Ternyata para petualang rank S pun sangat malas berhadapan dengan Undead, membuang-buang energi. Apakah kita harus ke gedung suci meminta sihir suci? Kata Erlan. Di sini Mukoda berkata kalau itu tidak perlu dilakukan karena yang ia tahu setelah 20 kali serangan efeknya akan menghilang dan harga yang dikeluarkan tidaklah sesuai. Lagian di sini kita bersama para familiar yang kuat, jadi tenanglah, semua akan baik-baik saja. Yang padahal Mukoda telah mendapatkan alat yang lebih canggih yang diberikan oleh Fahan dan Hepatus. Mukoda berencana mengujinya di lantai 9. Oke lah kalau begitu, ayo kita taklukkan Dengen ini bersama, kata Erlan sambil mengacungkan tangannya.